Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kasus dugaan ijazah palsu ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena melibatkan seseorang yang pernah menduduki posisi tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Kalau tidak diselesaikan, akan mewarisi dampak demoralisasi terhadap generasi penerus. Karena mereka boleh jadi nanti akan beranggapan, tidak perlu punya ijazah asli, tidak perlu punya ijazah atau tidak sekolah, toh kita bisa jadi presiden. Inilah kerugian besar bagi bangsa dan negara kalau kasus ini tidak diselesaikan. Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat, Ya. argumennya apa, dasarnya apa, Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Pak JK, berarti penegasan Pak, kemarin kan juga sempat ada pelaporan ke polisi ya, terkait dengan pernyataan Pak JK di UGM tersebut. Nah, ini artinya Pak JK melihat apakah ada upaya politisasi atau seperti apa begitu? Terima kasih. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si siapa? Rismon, dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak, demo. Sudah Pak Jokowi, sudah kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lagi sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kesilian? Kenapa tidak kesilian? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri, saling memaki masyarakat 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK tiga ini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada nggak? Satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang, saya tidak terima. Mana jadi? Minta waktu, nanti diberikan WA-nya oleh temannya yang saya tolak. Roy sudah mau ketemu, saya tolak. Demi saya mau netral. Mana itu? Ini. Baca. Dia mau ketemu saya dengan 7 orang. Berikan buku, dia kasih buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tahu lah. Saya tidak mau campur dengan urusan. Tapi ini soal semua ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa, itu pengalihan aja. Ya sama lah, kenapa? Apalagi saya dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya, kenal pun tidak. Ini buktinya, WA-nya. Tidak, saya bilang, jadi jangan terima, bilangnya tidak. Tadi bilang lagi mau akhirnya, mau saya tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya untuk Ibu Mega. Ibu ini secara baik orang PDIP,
Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau jadilah gubernur. Itu pun saya, kasih saya. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia datang ke rumah ucapan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau, kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Dia jangan macam-macam itu. Hoax itu bahwa saya yang bantu, saya yang bawa. Memang, ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak cabut. Saya tidak pernah datang. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman, jangan. Nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau teket kalau saya tidak wakil ini. Kenapa Bu? Saya mesti wakil. Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang kampung waktu itu, mau pulang ke Makassar. Ibu Mega bilang jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau teket kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi, karena beliau tidak ada pengalaman. Dia agak coba minta maaf ya, kasih tahu semua itu buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Di rumah ini di depan. Begitu pulang dihubungkan menang, datang langsung ke Mega, langsung ke. Ada ceritanya. Kenapa saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia? Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong. Jangan Pak Yusuf, saya tidak mau tega kalau bukan Pak Yusuf jadi wakil. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Yang kedua, Fufu Fafa mengganti identitasnya dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet, ya kan? Jadi ada netizen yang dengan jahilnya mengirim uang ke GoPay. Yang muncul nama Gibran Rakabuming. Yang dikirim adalah nomor handphone yang didaftarkan ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Jadi confirm itu adalah nomor handphone dia. Lalu nomor handphone itu kemudian dikirimin uang melalui GoPay, muncul nama Gibran Rakabuming. Tetapi belakangan sudah berganti menjadi Slamet. Tetapi virtual account nggak bisa diubah karena virtual account tetap muncul nama Gibran. Artinya ada upaya untuk melakukan pembohongan publik atau penghilangan jejak. Menurut Roy Suryo, dengan berdasarkan ilmu yang dia punyai, banyak sekali fenomenanya soal GoPay, soal kemudian postingan selamat ulang tahun, atau postingan yang mirip, Cili Pari dan Fufu Fafa dan lain sebagainya. Dia berkesimpulan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Dan terakhir, bocor alus Tempo itu sudah membocorkan kepada kita bahwa ada pengakuan dari sang adik bahwa Fufu Fafa memang kakaknya. Bahkan BSSN juga sudah demikian menurut Tempo. Kita kan tidak mungkin bertanya langsung kepada Gibran, karena kalau ditanya kata. Ya, baik Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, Sobat Politik, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan seperti biasanya di sini kita melihat ada banyak sekali komentar dan tanggapan netizen yang memang di sini mereka meluapkan isi hati mereka dari kekecewaan mereka
terhadap isu-isu kasus yang beredar dan masalah-masalah yang memicu pendemoan di negara kita ini. Nah, teman-teman politik, jangan lupa saksikan terus karena kita akan melihat bagaimana tanggapan netizen terhadap cuplikan video ini. Nah, di sini disampaikan oleh Yerozi, gara-gara punya presiden pembohong, jadinya banyak pejabat yang membohong juga. Di sini disampaikan oleh Abahif, maju Pak JK, rakyat banyak mendukung Bapak. Di sini disampaikan oleh Sahudin Panang Sahud, kami percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak JK. Di sini disampaikan juga oleh saudara kita Janji, DPR selalu diam, percuma, jangan pilih lagi DPR pusat di daerah, Kapolri aja nggak diganti. Nah, sobat politik disampaikan oleh Rosin Zainal, hanya Jokowi yang bikin ulah gaduh rakyat Indonesia. Presiden sebelumnya aman-aman saja. Sobat politik disampaikan di sini oleh Miss Dina, Jokowi bandit, predator, dibiarkan Wowok Listio buat gaduh besar-besaran si Jokowi. Nah, sobat politik di sini disampaikan oleh Sri Handayati, Presiden harus ambil tindakan tegas soal ijazah palsu. Siapa yang menipu dan siapa yang ditipu harus jelas, jangan dibiarkan berlarut-larut. Di sini disampaikan juga oleh Pasca Caputra, penjarakan saja termul bikin gaduh saja. Di sini lagi-lagi disampaikan oleh saudara kita Soekardi, biar negara tidak gaduh, kuncinya cuma satu, tunjukkan ijazah Jokowi. Kalau memang palsu adili dia, kok repot. Anehnya semua penegak hukum kok jadi bodoh semua sih. Nah, sobat politik, di sini juga disampaikan oleh Endang Suharti, melawan orang-orang sakit itu nggak ada. Nah, sobat politik disampaikan di sini oleh Cahyono, saya lebih percaya kepada Pak JK daripada kepala termut karena saya masih waras. Nah, sobat politik di sini juga disampaikan oleh Lia, betul setuju Bapak Din, Mas Yudin, ini kasus ijazah palsu kasus besar-besar dan aneh kalau tidak palsu tidak seperti ini luka likunta. Bayangkan semua institusi negara terlibat mati-matian untuk menutupi kepalsuan ijazah Jokowi, tapi pihak pemerintah dan para wakil rakyat DPR RI semua membisu dan menutup mata terang-terangan, tak ada yang berani untuk menyelesaikan pembuktian. Nah, ijazah asli Jokowi tersebut kalau memang ada, harus berani ijazah aslinya diuji kebenarannya secara independen. Tidak harus dibuat-buat ramai gaduh kayak gini, rakyat membingungkan. Ada apa dengan negara hukum saat ini yang tidak terjadi saling tuduh, saling adu, saling fitnah? Ini terlihat nyata, para termu-termu menyerang sana sini dibiarkan. Nah, sobat politik di sini juga disampaikan oleh saudara kita Julki Pizuki, semoga Pak JK selalu tetap diberikan kesehatan dan panjang umur. Disampaikan oleh Susilowati, oh, aku dukung tampilan terus hal-hal yang baik biar termol tidak memfitnah orang-orang baik NKRI ini. Trimis salam waras. Nah, sobat politik banyak sekali disampaikan di sini oleh Wardoyo Edi, banyak yang S1 S3, kenapa yang gak ada ijazah atau palsu bisa jadi presiden? Nah, kenapa hukum bisa dibeli parah? Di sini disampaikan oleh Elroy, kuncinya di aparat kepolisian saja susah, nggak akan selesai ini masalah ijazah. Nah, sobat politik disampaikan di sini oleh Usang Supardi, para penegak hukum itu memang tidak punya moral. Nah, sobat politik disampaikan juga oleh Sanayatullah, begitu banyak tokoh-tokoh berlakam, tetap diamkan dan diolor-olor, usaha hukum ditontonkan, cepat wahai penegak hukum diselesaikan. Nah, teman-teman di sini juga disampaikan oleh Tungalametu, kejahatan yang terancam dan massal, khawatir kalau memang benar-benar terbukti palsu maka akan banyak yang terciduk. Disampaikan di sini oleh Bunda Sari Manir, tuntaskan hingga hukum ditegakkan. Di sini juga disampaikan oleh Irmandi, kenapa DPR, aparat presiden kok diam saja? Nah, padahal Jokowi dan gerombolannya sudah membuat gaduh, memfitnah Bapak bangsa Yusuf Kala, kok diam saja? Mau dibawa kemana bangsa ini? Gila orang tidak memberikan info kesehatannya dihukum 4 tahun. Apakah ini adil? Jokowi maling uang negara, penipu licik bajingan. Nah, sobat politik di sini juga disampaikan oleh Liswani,
punya mantan kepala negara, pensius bukannya bikin kagum rakyatnya, ini mah malah bikin bingung dan sakit kepala mikirnya. Disampaikan lagi teman-teman oleh Yadi, kegaduhan ini biongkeroknya Jokowi karena tidak sengaja menunjukkan ijazahnya. Nah, Jokowi kalau memang punya ijazah ditunjukkan, itulah yang diharapkan pada masyarakat Indonesia. Nah, Sobat Politik disampaikan oleh Aris Kiswara, mantap Pak JK. Rektor hukum termul orang PKI. Disampaikan oleh Dunia Hewan, mantap semakin hari semakin ramai saling tuduh dan bentah, makin bertepuk tangan. Di sini disampaikan oleh Anhar, akhirnya keadaan yang buat Bapak harus bertanggung jawab atas kelakuan si Jokowi wajib diproses. Disampaikan di sini oleh Dandi Pranmana, oleh sekarang lucu ya, kalau yang lapor termut cepat dan gercep langsung ditanggapi, tapi kalau yang terlapor Jokowi beserta tenanya lambat bahkan penuh rekayasa bajingan. Nah, disampaikan di sini juga oleh saudara kita Erick Zoel, si Jaks dan para tamunya dipermalukan pada JK semalu-malu. Di sini disampaikan oleh Onwai, kuncinya ada di hidup Jokowi. Kalau berani pecat Jokowi, selesai sudah kasus ijazah ini. Nah, disampaikan di sini oleh Yulian Plostomo, kami sebagai rakyat sangat terima kasih kepada Bapak JK yang memberikan peninggalan tabungan gas jadi wakil presiden, gak omong-omong, tegas, cerdas, sehat lalu Pak JK, amin. Nah, Sobat Politik, di sini juga disampaikan oleh Bapak Mardit, rasakan dan tahu rasa, mengerikan aset negara Indonesia udah banyak yang di tangan penjajah model baru. Nah, disampaikan di sini teman-teman oleh Akmar Solahe, apa salahnya sih kalau benar-benar punya ijazah asli? Tinggal tunjukkan saja asli apa palsu gitu aja ribet. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Ahmad Soleh, apa? Semua yang dituduh ayo desak Jokowi tunjukkan ijazahnya. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali komentar dan luapan hati para netizen yang memang kita sudah mendengarkannya bersama, dan jika teman-teman punya komentar dan tanggapan silakan luapkan di isi komentar di bawah. Sekian dari saya, salam NKRI.